إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فيا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Jamaah Jum'ah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita yang tidak bisa kita hitung berapa jumlah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wujud syukur tersebut yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai jembatan, sebagai wasilah untuk menggapai mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita semua yang setiap ucapan, tindakan dan ketetapannya bernilai petunjuk untuk kita kaum muslimin secara khusus dan seluruh manusia secara umum. Maka tidaklah yang keluar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melainkan wahyu yang kebenarannya sifatnya mutlak, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mensifati hal tersebut wa ma yatiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah dia yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yatiqu 'anil hawa, berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada dan dalam kondisi apapun kita. Takwa itulah yang akan mengangkat derajat kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. In akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berpesan kepada kita agar menjadikan takwa ini sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa mustahil bisa digapai atau hampir mustahil kecuali dengan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh keikhlasan. Para jamaah Jum'ah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Pernah suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melemparkan suatu pertanyaan kepada para sahabat. Ini adalah salah satu cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik kaum muslimin, melemparkan sebuah pertanyaan agar para sahabat fokus terhadap jawaban yang akan diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, "Atadaruna ma aktsara ma yudkhiluna nas an-nar." Tahukah kalian apa penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka? Kalau sudah berhubungan tentang neraka dan surga, para sahabat langsung fokus pada jamaah. Karena itu adalah akhir hidup manusia, pilihan antara surga atau neraka. Lalu para sahabat mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Jawaban para sahabat ini juga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Ketika kita ditanya oleh seseorang, lalu kita tidak tahu jawabannya, tidak merupakan bukan aib ketika kita mengatakan saya tidak tahu. Para sahabat orang yang paling paham agama setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menyontohkan demikian para jamaah. Ketika malaikat Jibril dengan menyerupai manusia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hari kiamat, akhbirni anis sa'ah, kabarkan kepada wahai Muhammad tentang hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah para sahabat mengatakan bahwasanya mereka tidak tahu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, fa inna aktsara ma yudkhiluna an-nas an-nar al-ajwafan. Sesungguhnya penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam neraka adalah karena dua rongga atau dua lubang, al-fam wal farj, yaitu mulut dan kemaluan. Berapa banyak orang yang keluar dari Islam tanpa dia sadar atau bahkan dia sadari itu karena lisan dia. Fir'aun kafir ketika dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Iblis kafir lagi dia ketika dia berani menyombongkan diri di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak syariat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah perintahkan dia untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tentunya sujud bentuk pemuliaan, bukan penyembahan. Dan sujud seperti ini tidak diberlakukan untuk umat Nabi Muhammad SAW kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu sombong dan enggan mematuhi perintah Allah, maka dia termasuk dari golongan orang-orang kafir. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kewajiban kita adalah menjaga lisan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang orang yang imannya bagus adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tanda keimanan seseorang bagus adalah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
hendaknya dia berkata baik atau diam. Nabi tidak memberikan pilihan ketiga. Pilihannya adalah berkata baik atau diam. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di lain hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga menyatakan tentang kewajiban kita menjaga lisan kita. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sesungguhnya, yang sebenarnya adalah ketika saudara muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Omongannya tidak perih, tidak merendahkan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain. Apalagi dengan keluarganya, maka harus lebih bersikap lembut lagi sebelum bersikap lembut kepada orang luar. Para jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-farj, yaitu kemaluan. Jangan sampai seseorang jatuh ke dalam perbuatan zina, wa na'udzubillah min dzalik. Apa yang lebih parah dan lebih hina daripada zina, yaitu homoseksual, sesama jenis. Ini tentunya lebih mengerikan lagi para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada perbuatan zina. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Sehingga memandang lawan jenis yang bukan istri dia, maka harus segera dipalingkan. Mengeluarkan suara bagi perempuan yang bisa menimbulkan hasrat untuk laki-laki, maka dilarang. Fala takhda'na bil qaul. Allah larang perempuan itu untuk menundukkan suara mereka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Fayatama'alladzi fi qalbihi marad. Maka orang yang di dalam hatinya ada penyakit hati, khawatir akan timbul hasrat itu, lalu kemudian jatuhlah ke dalam perbuatan zina. Ma'asyarul muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi memberikan pertanyaan yang kedua. Atadruna ma aktsaru ma yudkhiluna an-nasa al-jannah? Tahukah kalian apa penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga? Maka para sahabat laki-laki menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menjawab, fa inna aktsara ma yudkhilun nas al-jannah taqwallahi wa husnul khuluq. Sesungguhnya penyebab terbanyak manusia masuk ke dalam surga adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia kepada sesama. Dan di antara sekian manusia yang berhak pertama kali mendapatkan perlakuan yang baik dari kita adalah keluarga kita. Maka jangan sampai kemudian kita bersikap ramah di luar, tetapi ketika masuk ke dalam rumah sikapnya kasar kepada anak, istri ataupun keluarganya yang lain. Maka Nabi SAW menyebutkan orang yang terbaik, kata beliau, adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku.
Maka ucapkanlah dengan ucapan yang baik kepada istri-istri kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, maafkanlah mereka sebagaimana kita pula ingin dimaafkan ketika kita jatuh ke dalam kesalahan. Selama kita manusia, maka tidak bisa lepas dari sifat salah dan dosa. Dan itu adalah fitrah manusia. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam adalah khata', sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang jatuh ke dalam dosa adalah dia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam beristighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari. Padahal beliau adalah manusia yang bersih dari dosa. Manusia yang dijamin masuk surga. Lalu kita yang belum jelas surganya sampai detik ini harusnya lebih banyak istighfar kita daripada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, agar kelak kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan rahmat kepada kita, dan rahmat Allah yang paling tinggi adalah dengan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta berusaha untuk memberikan akhlak terbaik kepada orang-orang di sekitar kita, agar keberadaan kita di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat ini bisa memberikan manfaat kepada mereka. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Faya ayyuhal muslimun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menundukkan kepala kita di siang hari ini, menundukkan hati kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berkenan mengijabahi doa-doa kita di siang yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala ta'ati rasulika ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Filastin wa wahhid sufufahum wa thabbit aqdamahum wa afrigh 'alaihim as-sabr wa ahlik a'da'ahum wa damirhum wa zalzilhum zilzalan shadida wa alqi fi qulubihim ar-ru'ba wal khawfa ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.